Deddy Mulyadi, bagi saya seorang bocil. Saya beda jalur dengan KDM, tapi nggak apa-apa, masing-masing lah. Saya pilih jalur lain. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan 2 periode. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa pemenuhan gizi, pemenuhan protein, pemenuhan nutrisi juga pada batas tertentu akan melahirkan ancaman kesehatan juga. Generasi ke depan nanti, itu bukan hanya problem nutrisi, bukan hanya problem gizi, bukan hanya problem protein, bukan hanya masalah tinggi badan. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Winata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam. Prabowo ini diganggu kebijakannya oleh Deddy Mulyadi. Jadi seakan-akan malah Deddy Mulyadi ini yang didukung oleh Gerindra, oleh Prabowo jadi gubernur, tapi jadi berhadap-hadapan. Tanpa kita sebagai masyarakat yang cerdas tidak akan pernah terjebak pada kultus individu, mengagung-agungkan tokoh idola politik kita lalu kemudian menjatuhkan tokoh ataupun tokoh politik lain, dan kita lupa terhadap misi kita, yaitu mengawal kebijakan dari pemimpin yang bermanfaat buat masyarakat. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan pertengkaran melawan tokoh politik A, lalu kemudian kita mengagung-agungkan tokoh idola politik kita. Kita akan tidak akan pernah terjebak pada itu, karena satu musuh itu terlalu banyak begitu loh. 1000 teman itu terlalu sedikit. Maka seharusnya kita coba berpikir, KDM itu kita bayangkan bagaimana kalau dia itu sebagai petugas partai, ketua umumnya itu Mak Banteng. Bisakah dia seleluasa sekarang? Justru dengan dia tidak menjadi petugas partai, dia bisa melakukan kebijakan seleluasa sekarang. Jadi jangan pernah diadu domba tuh antara KDM dengan Prabowo. Deddy Mulyadi, bagi saya seorang bocil. Saya beda jalur dengan KDM, tapi nggak apa-apa, masing-masing lah. Saya pilih jalur lain. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan 2 periode. Gelo, Bapak Aing nyebutkan seorang bocilnya, kata kolot bedegong. Bapak Aing nyebutkan bocil, sudah tidak sejalan cenah. Itu perkawis program MBG biasa ya. Kalau KDM dari awal memang tidak sejalan ya, sudah mulai ancang-ancang ini mau bermain apa sama KDM. Sudah tidak sejalan, seorang bocil katanya. Dan mengorasikan langsung Prabowo 2 periode. Bagaimana Baraya? Menurut Baraya 2 periode sudah mulai ada sinyal mau mengusir KDM. Padahal kemarin 2024 itu suara Prabowo sampai 58%. Ya. Itu di situ di dalamnya ada suara KDM, ya, terbantu oleh KDM, ya. Percaya nggak Baraya bahwa kemarin 58% itu karena di dalamnya ada KDM, ya. Percaya nggak Baraya? Sekarang itu udah ada sinyal-sinyal, ya. Apa mau ditendang apa gimana itu KDM, ya. Tapi buat pribadi saya tetap saya dukung KDM, saya ikut KDM. Silahkan tanggapi di kolom komentar. Coba pakai kacamata politik, membedah ucapan Pak Hashim. Kalau mau dibahasakan kasar secara politik, nih kalimatnya. Lu masih kecil, masih bocil, lu nggak pantas jadi presiden. Udah syukur jadi gubernur juga, gitu Pak. Kalau pakai bahasa politik kasar. Ya. Lalu, ini apakah respon dari survei KDM yang kemudian di atas Pak Prabowo sekarang, ya? Atau itu hanya sekedar bercanda? Tetapi bercanda pun saya kira kurang pantas. Ya, mengatakan KDM hanya seorang bocil, bayangkan Pak. Apakah ini reaksi berlebihan atau tanda ketakutan? Ya, tapi ya mau tidak mau, suka tidak suka, KDM itu masih kader Gerindra, dan mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Hashim itu berjasa besar bagi KDM. Dulu ketika KDM menjadi Bupati Purwakarta, ketika orang banyak yang menjauh kepada KDM, ya, mengapa? Pak Hashim mendekat, bahkan Pak Hashim menolong KDM. Atau gini, bisa jadi ke depan Pak Prabowo nyapres dari Gerindra, KDM geser, diambil sama partai yang lain, lalu kemudian diusung menjadi capres. Bisa jadi demikian, karena secara beban moral mungkin ada kepada Pak Hashim, kepada Pak Prabowo, tetapi secara kebiasaan dan ideologis bukan suatu yang mengikat.
KDM bisa masuk Gerindra itu karena ikatan ideologis, kan bukan. Sementara kalau kita lihat karakter KDM itu memegang kuat ideologis. Coba, ideologi yang kemudian selalu dipakai, diterapkan, diaplikasikan oleh KDM itu cocok dengan partai yang mana yang ada di Indonesia? Apakah dengan PKS? Apakah dengan PKB? Apakah dengan PDIP? Apakah dengan Golkar? Mungkin hanya 3 yang kemudian dibasiskan pada ideologis. PKS, PKB, dan PDIP. Itu pun kalau kita mau cek karakter ideologi KDM, bisa masuk ke semuanya, dan bisa tidak ke semuanya. Karena ada ciri khas KDM itu. Atau bisa jadi KDM buat partai politik sendiri. Saya sarankan sih demikian ya. Agar ada ciri khas. Karena ke semua partai politik yang ada di Indonesia, itu sudah bukan lagi mengedepankan asas ideologi, tapi lebih ke pragmatis kalau saya lihat. Semuanya ya. Tidak ada yang benar-benar kuat memegang teguh ideologi. Seandainya lebih besar menguntungkan terhadap partai politik, urusan ideologi belakangan. Begitu. Jadi nggak ada beban sebetulnya menurut saya KDM untuk pindah-pindah partai politik, dan bukan suatu yang haram juga, dan bukan suatu yang terlarang juga, dan bukan suatu yang Waduh. Sejak semula saya sudah sampaikan, bekerja jangan dengan cara sendiri. Bekerja sesuai dengan kehendak rakyat. Akhirnya, anak buah presiden mengalahkan presiden di survei calon presiden. Siapa dia itu? Deddy Mulyadi namanya itu, KDM. Dalam survei terbaru, bursa calon presiden, dia masuk sebagai nominator nomor 1. Dan Presiden Prabowo masuk kedua, selisih kurang lebih 2% sekian. Artinya bahwa mayoritas rakyat lebih senang pada kepemimpinan yang kerja dengan cara terbuka, lalu responsif, menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Dan yang paling praktis adalah jangan terlalu banyak birokrasi, jangan terlalu banyak membentuk badan lembaga, menghambur-hamburkan uang. Itu publik pada umumnya tidak menyukai itu. Dan Deddy Mulyadi menunjukkan sejak awal pangkas anggaran perjalanannya dan seterusnya, mobil dinasnya kemudian seterusnya, dia mengefisienkan lingkungannya. Kemudian dengan bergerak cepat dia menyelesaikan berbagai kasus. Tapi sekarang sayangnya dia stuck. Udah mulai dihantam itu karena dia bergerak terus. Dia anggap dia akan nyalip Presiden Prabowo karena dia nyalon presiden itu. Nah ini sesuatu yang memang harus diperhitungkan. Dan pada ranking yang ketiga namanya Anies Baswedan dan seterusnya calon yang lain. 3 nominator ini ya saya lihat. Nah, bagi saya catatan penting adalah presiden harus menyadari diri bahwa dalam posisi dia menjabat saja dia bisa dikalahkan oleh anak buahnya sendiri. Deddy Mulyadi adalah salah satu gubernur yang jadi dari tangan Presiden Prabowo. Walaupun dia dipilih mayoritas rakyat Jawa Barat, tapi endorsement politik ada datang dari Presiden Prabowo juga. Nah, ketika dia melejit naik sebagai calon presiden, tentu secara psikologi mengganggu internal Partai Gerindra. Tentu di internal Partai Gerindra mereka menganggap Deddy Mulyadi ini cuma pendatang saja ya. Tetapi bagi rakyat, Deddy Mulyadi ini pahlawan. Di tengah kepemimpinan yang dianggap dalam tanda petik buruk seperti hari ini diperlihatkan, dia menjadi ratu adil. Dia menjadi sosok pemimpin yang menunjukkan gaya-gaya kepemimpinan yang merakyat. Nah, itu dibuktikan dengan hasil survei. Presiden dihadapkan pada 2, 1 tingkat kepercayaan publik yang turun, yang kedua hasil survei juga yang turun. Artinya ada banyak hal di istana, ada banyak hal dalam kebijakan presiden yang harus dievaluasi, mau tidak mau. Presiden sekali lagi, jangan percaya para buzzer. Jangan percaya pada orang-orang sekitar Anda yang memerankan buzzer untuk menghantam orang-orang yang mengkritik Anda, Pak Presiden. Termasuk saya, Pak. Kenapa? Karena fakta dari kita kritik hari ini, Anda mengalami penurunan popularitas dan bahkan kalah di survei sebagai calon presiden. Adik Prabowo sebut Pak Deddy Mulyadi seorang bocil di depan ribuan wartawan. Kalian simak. Deddy Mulyadi bagi saya seorang bocil. Saya beda jalur dengan KDM, tapi nggak apa-apa, masing-masing lah. Saya pilih jalur lain. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan 2 periode. Cie, mudah-mudahan Pak Prabowo 2 periode katanya. Apakah masih ada rakyat yang masih mau milih Pak Prabowo 2 periode? Gimana para netizen? Dia nyebut Deddy Mulyadi seorang bocil. Nggak kebalik nih perasaan presiden kita yang setiap dia berpidato selalu lucu pidatonya.
Bukan lucu ngelawak ya, ini mah ngelucunya malu-maluin. Saya pribadi ya suka heran sih, kayaknya presiden kita hanya Bapak Prabowo yang selalu jadi bahan poyokan para netizen. Gimana tanggapan kalian ya? Ya, jawab dengan jujur ya.